Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikhi suyukhina wa mu'allimina wa satidina min abaina wa ummatina wa jadadina azwajina auladina auladina wa talamidina wa tilmidatina wa tulabi madrasatina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum amwat wa nakhusu bi dzikri la hadrati mu'allif hadzal kitab al-qutbur rabbani sayyidi al-imam Abdul Wahab Asy'arani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Ali, innar rajula sak temene wong lanang iku laya beluhu bakal tumeka sapa rajul bil khuluqil hasani sebab budi pekerti kang bagus. Tumeka darajata shaimi ing derajate wong poso, wong ahli poso. Al qaimi tur wong kang ahli salat. Al ghazi tur wong kang ahli perang fisabilillah ing dalem dalane Allah. Ya Ali he Ali kun ana sapa sira ana iku basyasan wong kang ajer-ajer praupane nggih berseri-seri. Fa innallaha mongko satemene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al basyasina ing wong kang ajer-ajer praupane kabeh. Nggih, ajer-ajer murah senyum nggih. Waya baqadu lan bendu sapa Allah. Bendu al-abu saing wong kang merengut mencureng nggih. Al-kari hal wajhi kang den gethingi praupane. Becungi nggih. Ya Ali wahai Ali, sesungguhnya seseorang itu akan sampai kepada derajatnya orang ahli ibadah, derajatnya orang ahli puasa, derajatnya orang ahli sholat, ya, derajatnya orang yang jihad fisabilillah dengan memiliki budi pekerti yang baik, ya. Orang itu akan mencapai derajat yang luhur dengan cara memiliki akhlak-akhlak yang baik, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut-sebut sebagai manusia paling mulia di jagat raya karena dididik oleh Allah dengan didikan-didikan Allah. Antakhluqa bi al-akhlaqillah, hendaknya engkau berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya, makanya karena dalam satu riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul itu ya Al-Quran. Makanya beliau disebut manusia paling mulia, paling luhur di jagat raya. Ya karena akhlaknya adalah akhlak hasil dari didikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita disuruh untuk itba Rasul, ya. Ittabi'u sunnati, ya. Dalam surat Ali Imran kan ada qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ingin cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ikutilah jejak-jejakku, ikutilah sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka akan menjadi kekasihnya Allah. Kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, maka apapun yang dia minta akan diijabah oleh Allah. Makanya
akhlak yang bagus, akhlak yang baik itu akan menjadikan seseorang memiliki derajat yang luhur di sisi Allah. Bukan hanya itu saja, dia akan menjadi orang yang mulia dalam pandangan makhluk-makhluk yang lain, dalam pandangan sesama, bahkan dalam pandangan musuh-musuhnya. Inilah akhlak yang baik yang harus dimiliki. Kemudian di antara akhlak yang baik, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu jadilah orang yang selalu menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang sumringah, menampakkan wajah yang berseri-seri, murah senyum, menampakkan wajah yang seneng, enak apabila dipandang, teduh. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang berseri-seri wajahnya. Allah itu menyukai orang-orang yang ceria. Wa yabghadu al-abusa al-karihal wajhi. Dan Allah itu sangat benci dengan orang yang mencungi, merengut, besengut, orang yang wajahnya muram, orang yang wajahnya mencureng aja, sehingga kurang enak dipandang. Allah tidak suka. Makanya orang itu kalau wajahnya tidak enak dipandang, karena ekspresinya mencureng saja, cepat tua. Wajah-wajah yang dibenci oleh Allah, wajah-wajah yang suka mencureng, merengut, kurang sedap dipandang, itu wajah-wajah yang dibenci Allah. Ya Ali wa Ali rasul ibadati, utawi pokoke ibadah iku asumtu meneng illa min zikrillah, kejaba saking are zikir marang Allah. Puncak dari ibadah itu adalah diam, kecuali berzikir. Makanya Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi itu pernah ditanya, ilmu itu ada 3. 1, Alkitab, Kitabullah, Alkitab al-Marsum, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadis An-Nabawiyah atau Al-Hadisul Ma'lum, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang sudah diketahui. Dan yang ketiga adalah la adri, saya tidak tahu. Puncak dari ilmu atau ilmu itu ada 3, Kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan yang ketiga adalah saya tidak tahu. Artinya apa? Ketika seseorang itu ditanya, dia tidak tahu jawabannya, maka lebih baik dia diam daripada membuat jawaban yang mereka-reka. Kadang untuk menunjukkan suatu kebenaran, tidak semua apa yang pernah kita dengar itu harus kita sampaikan. Makanya Imam Malik itu ketika ditanya tentang 10 pertanyaan, maka beliau jawab 7, yang 3 beliau diam. Tujuannya apa? Agar tidak dicap atau dianggap sebagai orang pandai. Kalau semua pertanyaan dia jawab, otomatis si penanya akan menjawab atau memuji dia sebagai orang yang pandai. Sehingga dalam kitabnya Az-Zahabi, Syiaru A'lamin Nubala, itu ketika menjelaskan tentang biografi Imam Anas bin Malik bin Anas, itu diceritakan bahwa suatu saat ada seseorang itu dari negeri seberang, itu menempuh perjalanan 6 bulan lamanya hanya ingin menanyakan tentang persoalan kepada Imam Malik.
Padahal di wilayah orang tersebut, ya, di wilayah orang tersebut banyak ulama-ulama. Hanya saja dia ingin Imam Malik yang menjawab. Maka ditempuhlah perjalanan selama 6 bulan. Sesampai ketemu dengan Imam Malik di Madinah, dalam satu riwayat dia orang Syam atau orang Basrah, menempuh perjalanan 3 bulan atau sampai 6 bulan namanya, jalan kaki. Sampailah di Madinah, atau mengendarai onta. Sampai di Madinah dia menanyakan kepada Imam Malik tentang persoalan yang sedang ia alami. Padahal jawabannya mudah. Tapi ketika Imam Malik bertanya, Anda dari mana? Saya dari negeri ini. Imam Malik tahu bahwa di sana itu masih hidup, ulama-ulama besar masih hidup. Tapi kenapa orang ini justru jauh-jauh datang menemui Imam Malik, hanya menanyakan masalah yang ulama-ulama di wilayah orang tersebut pasti mampu untuk menjawabnya. Maka Imam Malik diam sejenak. Kemudian dijawab oleh Imam Malik, mohon maaf Tuan, saya tidak tahu tentang jawaban masalah ini. Alangkah baiknya Tuan bertanya kepada si fulan. Mendengar jawaban Imam Malik, betapa marahnya orang itu. Wahai Imam Malik, saya jauh-jauh menempuh 6 bulan perjalanan hanya untuk menemui Anda, menanyakan tentang jawaban dari persoalan ini. Tapi Anda jawab tidak tahu. Sungguh aneh sekali. Orang itu akhirnya marah-marah, bahkan dia sampai mencela Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya Imam Malik bilang kepada orang itu, sampaikanlah kepada penduduk negerimu bahwa ternyata Malik bin Anas tidak mampu menjawab pertanyaanku. Sampaikan kepada mereka. Ini Imam Malik. Jadi diam di sini itu dalam artian ya diam. Kalau tidak tahu kita diam, atau kalau kita tahu tapi kita lihat kemaslahatan si penanya, seperti kasusnya yang dialami oleh Imam Malik. Ketika tamunya tidak mau menanyakan atau mencari jawaban tentang problemnya itu kepada ulama-ulama di wilayah negerinya, tapi justru malah rela menempuh 6 bulan perjalanan hanya ingin mendapat jawaban dari Imam Malik. Otomatis orang-orang sekali berbeliau akan tahu maksud dari orang ini apa. Bisa jadi ketika orang itu mendapat jawaban dari Imam Malik, maka dia akan menyampaikan kepada penduduk negerinya, pertanyaanku ini yang jawab hanya Imam Malik. Sehingga akan terjadilah tahqir, merendahkan ulama-ulama yang ada di negerinya sendiri. Atau dia memang ingin mempunyai satu kebanggaan bahwa problemnya ini mudah dijawab sebenarnya. Hanya saja dia ingin mendapat jawaban itu keluar dari mulut atau lesannya Imam Malik langsung. Banyak faktor sehingga Imam Malik akhirnya enggan menjawab. Disinilah adabnya orang-orang. Artinya diam di sini adalah bisa bermakna untuk membungkam orang-orang yang tidak memiliki niat yang tulus atau niat yang benar. Bisa jadi kita arahkan ke sana. Tapi Rasul ibadah as-sumtu di sini adalah diam. Andai kan tidak tahu, ya diam, tidak usah dijawab hanya dengan mereka-reka, mereka-reka, mengambil pijakan kebenaran menurut versinya sendiri. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat ancaman di surat Al-Isra itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya kita ini dilarang untuk mengatakan sesuatu, atau melakukan sesuatu, atau memberi jawaban tentang sesuatu yang kita itu tidak punya ilmunya, yang kita ini
ndak ahli di situ, di bidang itu. Kita memberi jawaban berdasarkan dugaan-dugaan kita saja. Makanya wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu berpijak pada pengetahuan yang kamu tidak, pada sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan bersitan dalam hati itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tahu, jawab saja saya tidak tahu. Justru itu akan menyelamatkan diri kita dan justru akan membuat kita semakin terhormat. Para ulama dulu jarang sekali mereka menjawab berdasarkan dugaan-dugaan, jarang sekali. Makanya terutama dalam hal Al-Quran, apalagi kalau itu ditujukan pada ayat-ayat mutasyabihat, kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu nar. Atau ketika tentang mengatakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, man itasama bi dhahiril ayat faqad kafara. Siapa yang berpegang teguh dengan zahir-zahir nas ayat-ayat mutasyabihat, maka dia akan kufur. Seperti contoh yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka berpegang zahir dengan zahirnya nas. Di situ tertulis yatun, ya yatun. Berarti Allah itu punya tangan. Kafir itu bisa. Atau dalam ungkapan Imam Syafi'i yang lain, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sendiri, tanpa berpijak pada riwayat-riwayat muktabar, entah itu riwayat sahabat atau riwayat langsung dari sumber-sumber hadis, menafsirkan berdasarkan ra'yunya sendiri, berdasarkan penalarannya sendiri, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya kalau kita menafsirkan Al-Quran, sekiranya itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat hukum, atau bersifat istinbat, kita tidak boleh tidak merujuk pada riwayat-riwayat yang muktabar, tidak merujuk pada ijma' ulama. Karena orang-orang yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan ra'yunya sendiri tidak lepas dari nafsunya sendiri. Dia menduga bahwa inilah yang benar, sehingga mengabaikan penafsiran-penafsiran yang lain. Para ulama ahli tafsir itu bukan sembarangan. Seorang mufassir itu tidak mesti orang yang mendapat gelar profesor, belum tentu. Orang mufassir itu, seorang mufassir, jika orang itu sudah dijuluki mufassir, ahli tafsir, pakar tafsir, penyusun tafsir, setidaknya dalam hal uslub bahasa, satu, dia menguasai tentang gramatika bahasa Arab, meliputi nahwu shorof, badi', bayan, ma'ani, mantek, balagha, kemudian asbabun nuzul, kemudian asbabul wurud, menguasai mana yang khos dan am, menguasai mana yang soreh dan muawal, menguasai mana yang mantuk dan mafhum. Banyak. Bukan hanya pintar bahasa Arab terus menafsirkan, bukan hanya pintar menerjemah kemudian menafsirkan, bahaya itu. Maka disinilah perlunya berguru, perlunya belajar, perlunya memperoleh sanad keilmuan yang sambung dan muktabar hingga Rasulullah SAW, agar kelak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya dalam surat An-Naba disebutkan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shafa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Bertanggungjawaban nanti. Ya Ali wa Ali kasratu naumi utawi akeh to turu.
Iku tumitu bisa mateni apa kasratun naum alqalba ing ati. Wahai Ali, banyak tidur itu bisa mematikan hati. Watudhibu atau watudhabu lan bisa ngilangake apa kasratun naum albahaa ing kewibawaan. Wa kasratu dzunubi utawi akeh pira-pira dosa iku tumitul qalba, bisa mateni ati. Wa turisun nadama lan bisa marisno getun. Wahai Ali, orang yang banyak tidur atau memperbanyak tidur itu bisa mematikan hati dan bisa menghilangkan kewibawaan. Dan kebanyakan dosa dan terlalu banyak dosa itu bisa mematikan hati dan dapat mewarisi penyesalan di kemudian hari. Ya aliyu he aliman utawi sopone wong iku an'ama paring nikmat sapa Allah wa Allah alaihi ing atase man fasakara mongko syukur sapa man. Wa betala lan nyoba sapa Allahu ing man fasabara mongko sabar sapa man. Wa asa'alan agawe Allah sapa man fastaghfara nuli cepet-cepet nyuwun ngapura sapa man dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Min ayyi babin saking endi-endi lawang sa'a kang karep sapa man. Wahai Ali, siapapun orang yang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia bersyukur, ketika diuji oleh Allah dia bersabar, ketika dia melakukan perbuatan jelek, maksiat atau dosa, maka cepat-cepat dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam pintu surga. Maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dan dia bebas memilih dari pintu manapun dia masuk. Ya Ali, ya Ali la tafrah, ojo bungah sira. Innallaha sak temene Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah al farihina ing wong kang bungah. Walaika lan netepono sapa sira bil husni kelawan susah. Fa innallaha mongko sak temene Allah taala iku yuhibbu demen sapa Allah kula hazinin ing wong kang susah. Ya Ali, he Ali, mamin yaumin ora ana utawi dina jadi idin kang anyar illa wayakulu angin iku ngucap apa yaumin jadid. Ya ibnu Adam, he anak Adam, ana utawi ingsun iku yaumun dina jadidun kang anyar. Wa ala amalika lan ing atase amal sira iku syahidun nakseni. Fangzur mongko angen-angenno sira madza ing apa-apa taf'al agawe sapa sira. Fangzur madza taf'al. Wahai Ali, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang terlalu senang. Allah tidak suka dengan orang yang terlalu banyak happy. Allah tidak suka dengan orang yang terlalu senang-senang atau bersenang-senang. Dan sesungguhnya Allah suka dengan orang yang susah, suka dengan orang yang sedih. Artinya begini, orang itu kalau terlalu banyak senang, konsep hidupnya itu pokoknya penting senang, otomatis orang itu pasti lalai. Orang itu kalau terlalu banyak happy, senang, apakah senang? Tidak boleh, cuma jangan terlalu sering. Sebagaimana dalam ungkapan, seberapa senangmu di dunia, sebanyak itu pula tangisanmu kelak di akhirat. Karena apa? Ad-dunya darul bala. Dunia itu tempatnya ujian.
Lah kok dia senang-senang? Sedangkan orang-orang mukmin itu menganggap dunia itu penjara, sehingga mereka banyak mengalami sedih. Sedihnya apa? Mereka khawatir di dunia ini amal-amalnya ini banyak yang tidak diterima oleh Allah. Setiap hari mengangan-angankan, apakah yang saya lakukan hari ini diridhoi oleh Allah? Apakah pekerjaan yang saya lakukan ini sudah diridhoi oleh Allah? Apakah ibadah saya, sholat maghrib saya, sholat isya saya sudah diridhoi oleh Allah? Apakah setiap tarikan nafas, apakah setiap langkah saya ini sudah mendapat ridho dari Allah? Jangan-jangan di setiap hembusan nafas, tarikan nafas, dan langkah kaki saya ada kemaksiatan yang mengiringi dalam benak saya. Orang-orang mukmin itu begitu. Sehingga artinya apa? Bukan sedih kok dengan ekspresi menampakkan kesedihan, tapi mereka itu menghindari kesenangan-kesenangan seperti halnya orang-orang pada umumnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tafakur, lebih banyak untuk mengintrospeksi batiniahnya, seperti yang dicontohkan oleh Al-Harits Al-Muhasibi, seorang salafus soleh yang agung. Dijuluki Al-Muhasibi karena dia setiap hari selalu introspeksi dirinya. Menjelang tidur, dia mengangan-angan ketika aku bangun tidur kemarin, sehingga mau menjelang tidur ini, berapa banyak kebaikan yang aku lakukan untuk orang lain. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang aku lakukan. Jadi dia mencoba untuk merekap amaliyah-amaliyahnya. Berapa banyak kejahatan-kejahatan yang sudah aku lakukan. Berapa banyak bersitan-bersitan syaitoniah yang muncul. Berapa banyak suudzon yang sudah aku lewatkan di hari ini. Ditulis oleh Al-Harits Al-Muhasibi. Sehingga kalau dilihat bahwa di catatan rekapannya itu banyak akhlak, perbuatan-perbuatan maksiatnya lebih banyak daripada perbuatan baiknya, maka dia akan sholat tobat semalam suntuk. Ini orang-orang muqarrabin, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu seperti itu. Jadi senang-senangnya itu kalau saya bahasakan seperti ini. Ketika misalnya orang itu rekreasi ke tempat wisata yang indah, jadi dia di sana itu melihat keindahan itu dijadikan sarana untuk tafakur, sehingga orang melihatnya itu tidak terlihat tersenyum atau apa. Orang pasti akan menganggap ekspresi orang itu sedang banyak pikiran, sedang sedih. Itu kalau saya sederhanakan ekspresi seperti itu, sehingga dari keindahan alam semesta yang dia kunjungi itu memberikan pelajaran banyak, memberikan kesan tentang keagungan Allah, memberikan kesan tentang keindahan Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, dan Allah itu menyukai keindahan. Makanya orang-orang mukmin itu selalu dimanapun dia berada, di tempat wisata atau di tempatnya, dia selalu menampakkan, memperlihatkan tafakurnya tentang apa yang dia lihat, sehingga seolah-olah kesannya dia tidak menikmati suasana. Ya, orang-orang mukmin seperti ini. Orang-orang mukmin seperti itu, karena itu termasuk dari perilaku orang-orang mukmin. Bukannya kita ketika di tempat wisata seneng-seneng selfie, teriak-teriak. Bukan hanya seperti itu akhirnya puas capek. Tapi orang-orang yang memang benar-benar beriman kepada Allah, orang-orang yang memang salik, melihat keindahan itu, banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah ketika dia tafakur. Sehingga ketika misalkan waktunya pulang, yang lain capek, dia mendapat ilmu yang banyak. Ekspresi capek dalam tubuhnya tidak ada. Justru anugerah ketuhanan dia peroleh melimpah ruah. Di sinilah makanya jarang sekali menampakkan ekspresi seperti orang yang menikmati suasana. Kalau yang lain mungkin foto-foto selfie senyum-senyum, nggak jelas. Itu orang-orang, karakter orang-orang yang beriman. Dia selalu menampakkan ekspresi
tafakur tentang penciptaan. Sehingga apa? Rasa senangnya itu tidak terlihat. Dalam batinnya pun hanya ada tentang menikmati keindahan Allah dengan sanjungan-sanjungan pujian. Sehingga dari keindahan itu dia akan merasa kekurangannya semakin banyak. Dia melihat keindahan, fasilitas, matanya dimanjakan oleh Allah melalui keindahan. Kulitnya dimanjakan oleh Allah melalui udara yang sejuk. Paru-parunya dimanjakan oleh Allah melalui hawa-hawa segar. Tapi dia merasa bahwa yang dia persembahkan selama ini kepada Allah justru masih jauh. Sehingga apa? Di balik itu dia merasakan kesedihan. Sedih karena apa? Sedih karena tidak bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah di samping banyaknya fasilitas yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, inilah orang-orang mukmin, akhlak-akhlaknya orang mukmin. Makanya dalam lanjutan hadis berikutnya, ya aliyu ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu ya ibn adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fanzur madza taf'al. Setiap hari berganti hari. Hari itu hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Itu setiap berganti mengatakan wahai anak Adam. Ketika hari berganti mengatakan wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah hari yang baru, bukan hari yang kemarin. Dan amal-amalmu yang kamu lakukan selama di punggungku di hari-hari sebelumnya, aku telah menyaksikan semua yang kamu lakukan. Maka di hari ini kamu hati-hati. Sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu hati-hati dulu. Karena aku menjadi saksi. Artinya hari pergantian hari, udara, tanah yang kita injak, makanan yang kita makan itu menjadi saksi perbuatan-perbuatan kita. Darah yang mengalir, hembusan nafas itu akan menjadi saksi dari apa-apa yang pernah terbersit dalam hati. Maka disinilah pentingnya kita muhasabah. Faslun fid damid dunya wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.